Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alja Melia dari kelas 4B NIM akhir 038. Di sini saya akan menjelaskan data perhitungan statistika. Soal yang pertama yaitu data hasil motivasi belajar siswa sebelum dan sudah pelatihan. Soal kedua yaitu data hasil menghafal istilah IPA pada kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Kita ke soal pertama dulu. Di sini yaitu kita akan menganalisis hasil data motivasi belajar siswa sebelum dan sudah pelatihan. Asumsi data itu data berdistribusi normal. Parameter yang kita uji adalah rata-rata H0, tidak ada perbedaan. Hasil motivasi belajar siswa sebelum dan sudah pelatihan. Satunya yaitu ada perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan sudah pelatihan. Cara kepercayaan yang kita gunakan yaitu 95%, artinya terang signifikan bernilai 0,05. Kita menggunakan uji T berpasangan, kita sudah melakukan rumusnya untuk menentukan analisis datanya nanti. Yang keenam, kita menggunakan hitung uji statistik. Yang tujuh, kita menarik kesimpulan. Lalu saja kita akan melakukan analisis data. Karena di sini kita akan melakukan uji T berpasangan, jadi kita memilih the test paired to sample for means. Kita masukkan datanya, data sebelumnya sudah. Di sini kita sudah mendapatkan data untuk mengetahui nilai T hitung. Selanjutnya yaitu kita melakukan analisis data. T start ini merupakan T hitung. Sedangkan T tabel yaitu T critical to time. Kenapa kita menggunakan T critical to time, tidak T critical one time? Karena di sini kita akan melakukan uji analisis data dua belah pihak. Kita akan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Diketahui nilai T hitung yaitu min 4,14 sekian, sedangkan nilai T tabel yaitu 2,109. T hitung min 4 dengan 2, maka T hitung lebih kecil daripada T tabel. Kita tulis kurang dari min T tabel. Maka kita lihat ketentuannya di sini, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai p-value dengan 0,05. Diketahui nilai p-value di sini yaitu 0,0006. Jika kita bandingkan dengan 0,05, maka 0,006 ini lebih kecil daripada 0,5. Jadi kita di sini karena nilai p lebih kecil daripada 0,005, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kita menggunakan p-value total karena di sini jika kita menggunakan uji dua belah pihak, maka kita tidak memilih p critical one time. Selanjutnya itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa di sini jika H0 ditolak dan H1 diterima, berarti H1 diterima. Kesimpulannya yaitu ada perbedaan hasil motivasi belajar siswa sebelum dan sudah pelatihan. Kita tulis di sini kesimpulannya. Nah, berdasarkan uji hitung statistik yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil motivasi belajar siswa sebelum dan sudah pelatihan. Selanjutnya kita ke soal kedua, yaitu data hasil menghafal istilah IPA pada kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang kita uji adalah rata-rata. H0 yaitu tidak ada perbedaan hasil menghafal istilah IPA pada kelas kontrol dan juga eksperimen. Yaitu ada perbedaan hasil menghafal istilah IPA pada kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Cara kepercayaan yang kita gunakan yaitu 95%. Artinya secara signifikannya yaitu 0,05. Kita menggunakan uji T independen. Selanjutnya kita menggunakan uji homogenitas untuk mengetahui apakah data yang kita uji ini homogen atau tidak. Di sini sudah ada ketentuan rumusnya untuk menganalisis datanya nanti. Ini ketentuan untuk melakukan uji T independen. Selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan dan menentukan nilai variansi dulu dari masing-masing
data yang sudah disajikan dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen, kita tulis rumusnya. Jadi ke variabel pembilang, ke variabel 1, sedangkan variasi terkecil yaitu variabel 2 menjadi penyebut. 9,6 dengan 4,9 maka lebih besar 9,6. Jadi yang menjadi variabel 1 adalah kelas kontrol. Kita tulis variabel 1. Yaitu selanjutnya kita akan lakukan uji F untuk mengetahui nilai variansi terbesar dan terkecil dari masing-masing data. Karena di sini melakukan uji dua belah pihak, maka kita gunakan F-test to sample for variance. Kita masukkan datanya. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai dari uji F itu, sedangkan F critical quantile merupakan F tabel. Kita akan membandingkan data dari F hitung dan juga nilai F tabel. Nilai F hitung yaitu 1,9, sedangkan nilai F tabel yaitu 2,448. 1,9 dengan 2,44, maka nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Kita tulis karena maka kita lihat ketentuan di sini, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, artinya data kita homogen. Maka data homogen. Selanjutnya itu kita menganalisis data p-value dengan kita bandingkan dengan nilai 0,05. 1,106 dengan 0,05, maka p-value lebih besar daripada 0,05. Maka kita lihat di sini, jika lebih besar maka H0 diterima atau data homogen. Jika data kita homogen, maka kita akan menggunakan two-test to sample assuming equal variance. Namun, jika data kita tidak homogen, maka kita akan gunakan two-test to sample assuming equal variance. Kita gunakan two-test sample equal variance. Kita masukkan datanya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data dari T hitung yang akan kita analisis. Lain-lain. Diketahui T stat ini merupakan T hitung. Sedangkan T critical quantile ini merupakan T tabel. T hitung 0,2 dengan 2,04, maka T hitung lebih kecil daripada T tabel. Kita tulis karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka kita lihat di sini ketentuannya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya kita bandingkan nilai p-value dengan 0,05. Kita tahu nilai p-value yaitu 0,8. Kita bandingkan dengan 0,05. 0,8 dengan 0,5 maka lebih besar 0,8. Artinya nilai p-value lebih besar daripada 0,5. Kita tulis karena 5. H0 diterima. Jadi kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan hasil menghafal istilah pada kelas 1 dan juga eksperimen. Berdasarkan hasil analisis data yang kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil menghafal istilah IPA pada kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.